tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor, bisa usah tikus-tikus berdasi yang tidak ingkarnya sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari kucing datang cepat ganti muka, segera menjelma bagai tak tercela, masa bodoh hilang harga diri asal tak terbukti. Ada sedikit kejanggalan. Beberapa temuan dugaan kuat adanya keterlibatan Wali Kota Bekasi beserta istrinya dalam kasus ini. Pesta kepiting, video ke pesta kepiting sudah kita laporkan, sudah rekan-rekan laporkan kepada Kejaksaan Agung. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Saya ingin teman-teman berkomitmen terhadap penegakan hukum yang ada di Kota Bekasi. Saya meminta teman-teman mengajukan uang jari tengah dan tunjuk kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yang saat ini dipimpin oleh seorang perempuan. Dua jari ini bukan simbol main-main. Dua jari ini adalah simbol bagaimana kemudian dari tengah sebagai simbol keberanian dan perlawanan. Lalu dari telunjuk adalah ketegasan. Kita meminta Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk tegas dan berani dalam memberantas kasus korupsi yang ada di Bekasi. Oke, ikuti saya teman-teman ya. Sumpah rakyat Bekasi anti korupsi. Kami rakyat Bekasi bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa korupsi. Dua, kami rakyat Bekasi bersumpah berbangsa satu, bangsa tanpa korupsi. Kami rakyat Bekasi bersumpah berbangsa satu, bangsa tanpa korupsi. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa menjauh bawang saya. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hari ini kami berdiri di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi atas dasar keresahan, atas dasar apa yang dilakukan Wali Kota Bekasi hari ini. Saya tidak badan pendapatan daerah. Ada lagi kasus yang masih diselidiki oleh kejaksaan yang melibatkan Wali Kota Bekasi adalah kasus yang dilakukan oleh kepala dinas di Pola yang korupsinya hampir 4,5 miliar. Dan ada lagi di dinas Perkintan melakukan pembangunan WC Sultan fiktif. Anggarannya cukup besar. Kalau Bapak Ibu harus tahu hal-hal itu. Terus ada lagi, masih banyak lagi dinas-dinas di Kota Bekasi yang menguatkan dinasti politik Wali Kota Bekasi saat ini. Kenapa? Wali Kota Bekasi memasang dinasti politik nepotisme agar memperkuat kekeluargaan di dalam politik Kota Bekasi. Jadi jangan sampai hal-hal ini terjadi. Kami berharap kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi jangan takut kepada eksekutif saat ini yang berkuasa. Saya sangat yakin kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi adalah instansi yang independen, melindungi masyarakat Kota Bekasi, mengawasi eksekutif yang ada di Kota Bekasi. Jangan sampai kasus-kasus korupsi di Kota Bekasi ini berlanjut sampai periode yang baru selesai. Jangan sampai ini merusak kita Kota Bekasi, bukan memperbaiki Kota Bekasi. Tidak mungkin di media sosial Triaganto menjaga Kota Bekasi. Nah, hari ini saya meminta
untuk melawan dan menjaga kota Bekasi dari korupsi. Pak Andri Adianto menjaga kota Bekasi. Waktu kemarin demo, bapak-bapak Satpol PP pasti tahu, Tri Adianto sangat gagah turun. Tapi turunnya itu di DPRD Kota Bekasi, bukan ranahnya eksekutif untuk delegitimasi. Saya sangat mempertanyakan itu. Ada apa? Ada pencitraan untuk menjaga Kota Bekasi katanya. Akan tetapi di balik itu ada korupsi besar-besaran. Hal ini harus kita percaya kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi agar segera membaca apa yang menjadi penyampaian kami, apa yang menjadi tuntutan kami segera diterima. Kami sebagai rakyat miskin kota sangat berharap kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi agar segera memeriksa Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Korupsi nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang untuk bapak-bapak, ibu dan semua. Ya, sudah sangat jelas kita berada di depan gedung Kejari. Ya, sudah sebagaimana gedung Kejari sudah menerima banyak berkas aduan laporan yang sudah dilayangkan oleh aliansi kami. Oleh karena itu, saya harap Kejari tidak masuk angin dan tegas menjaga independensi lembaganya. Karena apa? Karena sudah banyak sekali keluh kesah masyarakat Kota Bekasi, yang di mana Bekasi hari ini banyak sekali tindakan korupsi dan nepotisme yang tidak sesuai dengan visi misi Kota Bekasi maju instan dan sejahtera. Dan saya harap Kejari Kota Bekasi dapat menyelesaikan setiap laporan masyarakat dan juga laporan organisasi. Karena sudah sangat jelas sebagai akibatnya Kejari selaku lembaga independen tidak dapat diintervensi oleh legislatif ataupun eksekutif. Jika Kejari hari ini tidak dapat menyelesaikan, tidak dapat menangkap para pelaku koruptor, saya rasa Kejari telah gagal menjadi lembaga independen. Peran pengawasan dari Kejari sangat penting untuk kita hari ini, menjaga netralitas daripada pelaku nepotisme di Kota Bekasi. Seperti tadi apa yang disampaikan oleh sahabat saya sudah sangat jelas, telah terjadi nepotisme di eksekutif Kota Bekasi. Saya harap kepimpinan Kejari Kota Bekasi yang hari ini saya harap dapat menyelesaikan dan menangkap para pelaku korupsi. Hari ini Indonesia menjadi negara terkorup nomor 5 Asia Tenggara. Apakah itu menjadi kebanggaan? Tentu tidak. Itu sangat citra buruk untuk kita. Indonesia menjadi negara terkorup. Dan di Bekasi masih banyak infrastruktur yang sangat buruk dan pelayanan yang sangat kurang. Namun APBD Kota Bekasi sangat besar digelontorkan. Mengapa bisa terjadi keterlambatan pelayanan, keburukan infrastruktur? Karena hari ini para eksekutif hanya fokus memperkaya diri sendiri. Dan itu terbukti dari banyaknya laporan-laporan dan dugaan-dugaan korupsi. Dan kami meminta bapak-bapak penegak hukum dapat seperti kami menyuarakan kebenaran. Karena sudah hakikatnya kita harus menjunjung tinggi kebenaran. Saya meminta setelah aksi ini, saya ingin meminta dan menekankan kepada Kejari Kota Bekasi untuk periksa dan adili Wali Kota Bekasi beserta istrinya dalam dugaan kasus dana hibah dan juga transparansi teater Kota Bekasi. Jika tidak, pastikan dan saksikan kami akan terus turun pada setiap hari Kamis di Kota Bekasi hingga Wali Kota dan istrinya diadili seadil-adilnya. Dan Kejari harus membuktikan sebagai lembaga independen, dapatkah teman-teman harus percaya kepada Kejari hari ini. Semoga Kejari hari ini tidak masuk angin dan dapat memeriksa eksekutif yang melakukan dugaan korupsi dan nepotisme. Yang perlu bapak-bapak sadar hari ini adalah kami bukan merah, kami bukan kuning, kami bukan hijau. Kami adalah hitam yang mengaku warna ketinggalan. Kami adalah aliansi miskin kota. Jadi mana kami hanya ingin menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan di kota ini. Kami tidak ingin kota kita dikotori oleh para korupsi. Mereka hanya menjabat 5 tahun saja, tapi kami di Bekasi selamanya. Itu yang bapak-bapak perlu ketahui. Kita perlu menjaga kota kita. Kita perlu membersihkan kota kita dari pelaku korupsi. Sudah sangat berkelakar dan sudah sangat muak kami dengan para pelaku korupsi. Banyak dugaan-dugaan dan laporan yang sudah masuk. Namun sampai sejauh ini tidak ada tindakan tegas dari Kejari. Tapi lihat apa yang kami suarakan, apa yang kami bawa adalah sebuah data-data yang dimana membuktikan bahwasanya banyak terjadi dugaan-dugaan korupsi di Kota Bekasi.
Oh, Indonesia negara hukum, korupsi nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, para pesaksi, kita nyatakan di tengah jalan ini, sahabat-sahabatku semua, jangan sampai aksi ini menjadi seperti aksi bungkam saja. Untuk jalan ini, kita nyatakan kepada para pengguna jalan bahwa hari ini Kejaksaan Republik Indonesia yang berada di Kota Bekasi begitu bantu dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di Kota Bekasi. Karena mengapa demikian? Kita ketahui bahwa ketika pejabat-pejabat yang ingin sampai dulu di Kota Bekasi bukan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara utuh, namun mereka ingin terus memperkaya diri bersama para kelompok-kelompoknya, sehingga dalam korupsi di Kota Bekasi hari ini siapa? Lalu dari Kota Bekasi begitu dilemahkan. Kita pastikan jikalau kasus korupsi di Kota Bekasi tidak segera diselesaikan, keruntuhan besar di Kota Bekasi akan juga terjadi. Para pembela kartel-kartel itulah 3 musuh yang kita sepakati sampai saat ini, kawan-kawan. Terus menerus mereka melakukan sebuah pengamanan kepada kawan-kawan kita yang hari ini buka. Namun sampai hari ini kita masih turun ke jalan sebagai bukti bahwa keberpihakan kita masih sama, yakni kepada rakyat Kota Bekasi. Dan dengan ini kita sampaikan kepada mereka semua, kawan-kawan, bahwa di minggu-minggunya dan minggu-minggunya kita akan berlipat ganda. Sepakat, kawan-kawan? Tindak-tindak pidana korupsi hari ini Kejaksaan Negeri Kota Bekasi harus menjaga independensinya sendiri, teman-teman. Sepakat, teman-teman? Hari ini kalau Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tidak mengamini apa yang menjadi tuntutan daripada rakyat Kota Bekasi, kita sudah jelas tahu, teman-teman. Kita sudah jelas tahu dan kita sudah jelas menduga bahwa ada permainan di dalam Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Maka, teman-teman, hari ini banyak sekali korupsi yang terjadi di Kota Bekasi, dari mulai Sultan atau Sultan dan bahkan sampai dinas pendidikan yang harusnya memiliki tugas mendidik daripada siswa-siswa Kota Bekasi menjadi ladang korupsi. Dan ini bukti bahwa di Bekasi ditanamkan oleh para pemimpin Kota Bekasi untuk siswa-siswanya menjadi korupsi. Melihat contoh dari pemimpin Kota Bekasi, teman-teman. Maka, teman-teman, dan para kita mendapat saya, rakyat miskin Kota Bekasi, kami yakinkan dan kami pastikan bahwa kami akan datang berlipat ganda setiap kali. Kita tidak yakin kalau cuma 3 tersangka yang memang ditetapkan, karena kita dapat informasi bahwasannya dalam berkas pemanggilan ada nama wali kota Bekasi dalam pemanggilannya. Makanya kemarin sebelumnya ada ajudan wali kota yang dipanggil terkait dengan korupsi alat olahraga. Dapat kita simpulkan bahwasannya ada keterlibatan wali kota Bekasi dalam kasus korupsi alat olahraga ini. Dan kita uji juga kejadian untuk kejadian baru agar tidak kaget duduk di Kota Bekasi, karena memang kultur kasus korupsi ini banyak, dan memang kita uji juga integritasnya agar Kejaksaan Negeri Kota Bekasi memang benar-benar mendapat simpatik masyarakat untuk sama-sama membersihkan atau menjerokan Kota Bekasi dari tindak pidana korupsi. Itu satu kali saya rasa. Ditambah terkait nepotisme rotasi-mutasi jabatan yang memang kita sudah sama-sama ketahui keluarga ada upah memang dipasang menjadi kepala dinas, 2 kepala dinas di bagian yang memang strategis, Bapenda dan juga dinas kesehatan. Pola-pola seperti ini memang tidak bagus untuk kemajuan atau perkembangan Kota Bekasi. Mestinya jabatan-jabatan strategis seperti ini diisi orang-orang yang kompeten, bukan mengedepankan keluarga. Jadi dalam hari ini harus mulai juga untuk memanggil
dan juga memeriksa. Sebab belakangan hari ini kita belum mendengar info bahwasanya Kejari Kota Bekasi memanggil wali kota Bekasi. Yang sudah sama-sama kita ketahui, kasus korupsi banyak bersumber atau melibatkan wali kota Bekasi. Aksi kamisan ini dari aliansi masyarakat miskin kota itu mendesak agar Kejari APH itu berani bahwasanya kita mendukung Kejari dan sama-sama ingin menciptakan integritas Kejari di mata masyarakat. Ini salah satu bentuk dukungan, ini salah satu bentuk kecintaan kita terhadap Kejari, agar Kejari Kota Bekasi tidak diremehkan di mata masyarakat dalam menindakan kasus-kasus korupsi di Kota Bekasi. Kita kurang cinta apa di sama Kota Bekasi yang memang tujuannya ingin Kota Bekasi maju dan bersih dari para pelaku korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Terima kasih rekan-rekan Aliansi Rakyat Miskin Kota Bekasi. Tadi kami mendengar apa yang menjadi harapan Aliansi Rakyat Miskin Kota Bekasi yang diwakili oleh teman-teman di sini. Tadi disampaikan panjang sekali harapan-harapan apa yang menjadi tumpuan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas perhatian, atas atensi, atas kolaborasi dan peran serta teman-teman dalam segala pengungkapan kasus-kasus khususnya tindak pidana korupsi di Kota Bekasi. Sudah berapa tahun saya di sini, saya melihat konsistensi itu ada. Jadi yang hadir pada saat ini, teman-teman yang berkumpul ini adalah teman-teman yang saya temui juga pertama kali saya bertugas di sini. Jadi sudah setahun ini berjalan, masih sama, berarti konsisten dalam perjuangannya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Tadi ada 10 fokus yang disampaikan kepada kami kesempatan sore ini. Untuk nomor 1, saya tidak bahas satu persatu ya, tapi ada beberapa yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk yang pertama, terkait dengan korupsi alat olahraga pada Dispora Kota Bekasi. Proses penanganan perkara berjalan dan akan segera dilimpahkan dalam persidangan. Oke. Di persidangan semua akan terbuka, tidak akan ada lagi yang tertutup. Di sana nanti di persidangan yang mulia tersebut semua keterangan saksi disaksikan oleh setiap orang yang ada di muka bumi. Teman-teman sidang memang di Bandung, tapi teman-teman di sini bisa mengakses informasinya kapanpun. Semua alat bukti nanti akan dihadirkan dalam persidangan. Keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti apa saja sudah disita, diperlihatkan, diperdengarkan, ditanyakan konteksnya. Jadi pasti nanti dalam persidangan akan ada nama-nama yang disebut. Disitulah nanti teman-teman bisa menyaksikan sejauh mana proses penanganan perkara ini sudah berjalan. Tidak berhenti sampai ke penetapan tersangka, masih ada pelimpahan di persidangan. Persidangan terbuka semua, teman-teman, masyarakat, LSM, ormas, wartawan, seluruh masyarakat Kota Bekasi bisa menyaksikan, bisa melihat bagaimana prosesnya. Jadi tidak ada ketertutupan dalam penanganan perkara ini. Mengenai hal-hal yang tadi saudara-saudara sampaikan, adanya ketidakpuasan, adanya harapan. Kalau kami melihat itu ada harapan dalam bentuk-bentuk akan bersurat ke Kejaksaan Agung. Itu adalah hak rekan-rekan semua. Itu adalah mekanisme koreksi, mekanisme monitoring, mekanisme evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan di sini. Dan itu merupakan hak rekan-rekan semua. Tapi kami di sini yakinkan bahwa proses ini menuju ke arah yang lebih terbuka lagi. Jadi jangan ragu, karena semua bisa menyaksikan dan semua bisa memberitakan. Oke. Di sini ada 9 fokus yang diajukan kepada kami dari teman-teman sudah sampaikan. Hari ini kami terima agitasi rekan-rekan. Kami akan perhatikan apa yang sudah ditulis di sini
Dan nantinya ini akan menjadi perhatian kami selanjutnya. Ini adalah salah satu bentuk partisipasi. Saya hargai sekali, kami hargai sekali. Kejaksaan Negeri Kota Bekasi konsisten dalam penegakan hukum, utamanya adalah salah satunya adalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Posisi rekan-rekan sini hadir sore ini menimbulkan semangat bahwa ternyata apa yang kami lakukan ini didukung dan ternyata diharapkan hasilnya itu nanti berefek kepada masyarakat. Ini merupakan hadiah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih rekan-rekan aliansi. Saya terima agitasi ini. Dan 9 poin yang belum ditangani ini akan menjadi perhatian. Oke. Hidup semua. Hidup masyarakat Kota Bekasi. Hidup rakyat. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Anda saya selaku Kasintel Bang Rian yang memang sudah mengapresiasi penuh gerakan dari teman-teman yang memang konsisten dalam hal ini mengawal kasus korupsi. Energi untuk Kejari yang memang kedepannya mampu mengungkap kasus-kasus korupsi. Kejari, saya ingatkan, Kejari itu tidak sendiri. Masih ada teman-teman yang memang memberikan dukungan penuh, kepercayaan penuh kepada Kejari agar dapat membereskan Kota Bekasi dan dapat menzerokan Kota Bekasi dari tindak pidana korupsi. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya mendukung penuh Kejari untuk menuntaskan hal ini. Dan satu pertanyaan dari kita, dalam kasus alat olahraga Dispora yang memang sampai hari ini kita konsisten, Kejari mengetahui info atau tidak, akankah kedepannya ada tersangka baru yang memang ditetapkan dalam kasus ini selain dari 3 tersangka yang memang sudah mendekam? Itu aja pertanyaan yang penting. Selanjutnya nanti pertanyaan-pertanyaannya mungkin dari teman-teman. Lanjut, aksi kami ini ada teatrikal, semacam ada dukun memagari kejaksaan agar tidak disantet, apalagi disantet dengan bentuk paket-paket tertentu atau yang under table sifatnya. Lalu kemudian saya ingin mempertegas, apakah kemudian setiap dugaan-dugaan yang ramai dipublikasi, contoh misalkan hari ini yang ramai itu soal dana hibah KONI, ini wali kotanya saya, pemberi hibahnya saya, tetapi penerima hibahnya saya sebagai ketua KONI. Lalu kemudian ada organisasi masyarakat namanya KORMI. KORMI ini istri saya, yang nandatangani saya penerima hibah. Nah ini menjadi sebuah kejanggalan. Kami berharap kejaksaan tanpa kemudian ada laporan, tapi teman-teman LSM ada yang sudah melaporkan. Nah saya harap kejaksaan peka, teliti, intelijensinya tinggi mengamati persoalan ini. Selain itu juga saya itu kalau jadi wali kota, saya adik kandung saya nggak tempatin di dinas yang basah yang APBD 20 triliun. Saya tempatkan jadi dinas keluarga berencana karena memang basicnya atau ketahanan pangan. Ini jadi kadikdes. Nah ini ada apa? Ini bentuk kejanggalan, ini bentuk nepotisme secara langsung, kolusi. Lalu kemudian adik ipar jadi kepala Bapenda pendapatan yang bagian ngambil pajak daerah, PAD dan sebagainya. Seperti itu. Kemarin lagi di Bekasi ini ramai soal masalah tunjangan, Bang Kasintel, soal tunjangan perumahan. Diketahui itu di beberapa media bilang itu wali kota itu pada saat PLT itu dia sewa rumah dinas, bagian umum menyewa rumah dinas untuk Pak Wali Kota, tetapi rumah tersebut ternyata rumah beliau sendiri, entah pakai nama saudaranya, kerabatnya dan sebagainya. Karena pasca habis menjabat sebagai PLT, nah beliau ini masa kampanye itu bertempat di situ Pak.
tinggal di situ, masa kampanye tinggal di situ. Sedangkan Pak PJ Radenggan itu malah nyewa lagi di Kirana, Mutia Kirana. Nah ini kan menjadi dugaan kuat loh. Kok kemarin uang untuk sewanya ini larinya kemana? Kalau untuk ke dia sendiri ngapain sewa? Nah kita berharap ke depan itu ada efisiensi. Alhamdulillahnya ke depan ini wali kota nggak sewa seperti itu. Tapi kita mau mengusut yang belakang ini kemarin. Ada apa? Seperti itu. Saya sampaikan itu aja. Untuk migas biar Pak Adon. Terima kasih. Saya menyambung ke Dispora. Jadi sebelum itu saya langsung dulu sedikit. Beli kemiri ke Pasar Baru, beli semangka ada belum. Jadi ada Kejari baru, mudah-mudahan ada tersangka baru. Jadi begini, mengapa saya berasumsi bahwa ada tersangka baru? Setelah ditetapkan 3 tersangka, lalu Kejari yang baru ini memanggil dewan-dewan. Artinya ada peluang nih. Ya kan, kenapa udah ditetapkan tersangka 3, terus dipanggil dewan-dewan, ya kan? Artinya ada peluang, ada indikasi, atau sudah menemukan alat bukti baru. Itu kan harapan kami di Kejari ini yang baru juga. Basicnya artinya kerjanya nyata. Jadi kelihatan ya sebelumnya. Terus yang kedua, saya mengingatkan kembali, banyak laporan, baik migas, ya kan, mudah-mudahan migas ini menjadi prioritas di Kejari Kota Bekasi untuk memanggil tokoh-tokoh yang terlibat sebagai terang menerang, karena ada bahasanya di road bilang untung jadi untung. Artinya kalau memang untung publish, gitu kan, biar masyarakat itu tahu. Karena apa? Hak kewenangan operasional dan keuangan tentunya ada di Kota Bekasi, bukan di pihak ketiga. Ini yang perlu kita pertanyakan. Terus di dalam persoalan banyaknya laporan, saya mengingat pada tanggal 24 bulan 2 2022 itu kan ada pengembalian dari RH Bendahara Kejari Kota Bekasi ke rekening penampungan KPK 200 juta. Itu sebagai tolak balik, saya selaku pelapor pada saat itu ingin jangan sampai terjadi kembali, ya kan, gratifikasi ini di Kejaksaan Kota Bekasi dalam penanganan kasus yang banyak sekali dilaporkan oleh elemen dan juga teman-teman yang lain. Mudah-mudahan di Kejari yang baru ini ada tersangka baru dan juga timbul kepercayaan publik masyarakat Kota Bekasi terhadap Kejari yang baru. Itu aja, mudah-mudahan bisa dijawab. Terima kasih. Baik. Saya Geraldo Tonam, Ketua GMKI Kota Bekasi. Saya Pak, itu di luar daripada agitasi, ingin menekankan pikiran saya kasus Pasar Franci, yang dimana sudah ada 2 tahun kami perjuangkan, ingin diselesaikan kasusnya Pak. Mungkin cukup sekian. Kemungkinan adanya tersangka baru, betul kan tadi ya? Begini, dalam tahapan proses hukum acara pidana, proses penyidikan itu kan pengumpulan alat buktinya kita lakukan berhadapan-hadapan antara penyidik dengan saksi, penyidik dengan tersangka. Kemudian tersusunlah suatu kronologis, suatu rangkaian yang kemudian itulah yang jadi perkara. Dalam persidangan nanti bukan lagi berhadapan-hadapan 1-2 orang. Fakta itu akan diceritakan dalam kesempatan yang terbuka, di bawah sumpah. Jadi keterangan yang nanti disampaikan di bawah sumpah dalam persidangan. Kenapa di bawah sumpah? Untuk menjamin bahwa keterangan yang disampaikan di muka persidangan adalah keterangan yang benar. Kalau ternyata keterangan itu tidak benar, kemudian sudah menerangkan di bawah sumpah, berarti dia sudah melakukan tidak. Jadi pasti nanti psikologisnya akan berbeda. Disimpulkan dari kondisi seperti itu, dalam proses penanganan perkara itu berhenti, stopnya itu ketika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi saya tidak menjawab ada tersangka baru atau tidak tersangka baru, tapi nanti kita lihat sama-sama di persidangan. Jawabannya kepo ya. Kepo, semua pasti kepo. Karena kemungkinan itu semakin terbuka, semakin luas. Kita boleh tersenyum atau bersedih. Senyumlah tuh. Oke, yang kedua. Ini masukan bagi kami.
dan kita catatkan hari ini. Kemudian yang ketiga tadi mengenai migas, ini juga akan menjadi catatan kami. Dan apabila memang punya bukti-bukti yang bisa membantu dalam pengungkapannya, segera serahkan kepada kami. Karena ini akan menjadi perhatian juga. Yang keempat mengenai pasar keranji, ini kami belum mendengar jujur saja. Jadi kami baru membaca beberapa berita mengenai pasar keranji. Jadi juga kalau memang ada informasi awal yang bisa kami dalami, yang mungkin memang ada dugaan-dugaan yang mengarah kepada suatu tindak pidana, khususnya tipikor, mohon serahkan kepada kami. Dari 4 pertanyaan yang disampaikan tersebut, saya bersyukur. Ternyata masyarakat Kota Bekasi ini kritis, karena berbobot sekali dan bukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berdasar. Pertanyaan itu dilandasi oleh pengetahuan khususnya mengenai hukum. Ini luar biasa. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan salam dari pimpinan kami, Bu Kajari. Tadi pesankan kepada saya, kebetulan Bu Kajari saat ini mengikuti kegiatan seperti ini di Bogor. Tadi salamnya satu untuk rekan-rekan. Tetap dukung Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dalam proses penanganan perkara tindak pidana khususnya tipikor, dan jangan pernah tidak konsisten. Apa maksudnya tidak konsisten itu? Jangan pernah hari ini A, hari ini B, besok B. Jadi mari kita sama-sama konsisten, karena kejaksaan akan konsisten dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan menjawab teman-teman. Terima kasih. Itu mengenai rotasi, kemudian mutasi jabatan itu ada lembaga lain yang mungkin lebih mempunyai kewenangan karena masih sifat administratif. Nah mungkin nanti rekan-rekan bisa menempuh. Kita kalau diskusi oke, nanti kita diskusi aja mengenai. Kita terbuka diskusi, tapi itu kalau tadi sudah disampaikan, karena kita hanya penyampaian, kita belum melihat adanya perbuatan tidak pidana korupsi di situ. Jadi nanti mungkin kita diskusi oke, tapi untuk kemudian penanganan sekarang kami belum bisa mengatakan sesuatu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Tinggal atas sambutannya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, dan terima kasih juga kepada kepolisian, Satpol PP, teman-teman media, bahwa pergerakan hari ini adalah pergerakan yang pertama, kemis pertama, nanti ada kemis kedua. Kemungkinan karena ini adalah pertama, cuman hanya sumbu-sumbunya saja. Nah, jadi ketua-ketuanya saja. Kemungkinan di tahap kedua kita akan rutin sampai benar-benar kita mengawal dan menemani menjaga Kejari ini dari intervensi penanganan korupsi yang ada di Kota Bekasi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.